Ya, kawan-kawan, mari kita mulai. Jadi kita coba bahwa ini adalah mahasiswa yang menurut saya layanannya rada sedikit khusus. Kawan-kawan itu jurusannya apa? Di sini itu, wah, teknik otomatisasi industri dan robotika. Wah, keren banget ini jurusannya nih. Si penugasannya gimana nih? Supaya kawan-kawan nanti berpikirnya berbeda ya. Seperti saya tadi memperlakukan mahasiswa FEUK di pembelajaran seni. Tentu saja bukan mengajar seni seperti ke orang seni. Ya, bagaimana kecenderungan mereka itu ada di geraknya, mekanik sih sifatnya, sesuatu yang sifat mekanisme. Tubuhnya itu juga gestur. Itu penugasannya jadi berbeda tapi tetap kesenian. Nah, ini persoalan saudara. Nanti penugasan saudara itu mesti bagaimana, dan ini juga mata kuliah Pancasila ini sebetulnya adalah mata kuliah yang baru saya sentuh kembali, sudah sekian lama tidak menyentuh mata kuliah MKU ini. Tapi tadi saya sudah jelaskan, saya pernah diminta ceramah di UITM tentang pendidikan seni dan Pancasila. Nah, di antaranya ada slide yang ini gitu ya. Jadi ini ada slide 51, tapi sudah saya pilih-pilihkan dulu dan belum, ada beberapa yang hilang gambar dan lainnya, nanti disatukan. Oke, jadi kawan-kawan, saya sudah ingin menyampaikan kepada kawan-kawan, karena ini P3 alias pertemuan ketiga, berarti saya ingin nanti memulai dari tugas gitu ya, terbalik ya. Mengapa demikian? Ya karena tadi kemarin ada miss terlebih dahulu pertemuan 1-2. Meskipun ada yang by WA gitu ya, yang by WA itu di pertemuan kedua. Itulah pembelajaran daring, dan tidak ada kata menyerah dengan pembelajaran daring. Bisa diatur sedemikian rupa, yang terpenting pembelajaran tetap berjalan dan kreativitas pengajar harus muncul dari berbagai situasi dan kondisi mahasiswanya gitu ya. Oke, tentunya nanti ada penugasan atau resitasi dulu. Nanti dari resitasi saudara jadi tahu persis di sini akan bergerak tentu saja teori-teori gitu ya, terkait dengan yang disebut dengan Pancasila itu. Ya, karena Pancasila itu sebetulnya eh, satu kesatuan, satu disebutnya dwi sorry panca tapi tunggal begitu ya, lima tapi sebetulnya satu kesatuan gitu ya. Tidak bisa dipisahkan, itu sebagai satu kesatuan yang disebut dengan Pancasila. Oke, saya tadi menyebutkan pada kebijakan UNESCO tentang General Education. General Education tahun 83 atau 85 paling tidak ya, 85, yang disebut dengan pendidikan itu hakikatnya, intinya atau core-nya adalah, core-nya, sorry ini bukan core, core-nya adalah ke core-nya adalah values gitu ya, nilai-nilai. Nah, kalau nilai-nilai berarti sebetulnya Pancasila adalah sumber nilai. Pancasila adalah way of life gitu ya. Pancasila adalah way of life. Pancasila itu adalah apa ya, pokoknya jalan hidup bangsa ini, atau rel, atau sebagai landasan mencapai tujuan yang disebut kemahrifah rapi, yang disebut dengan tujuan Pancasila itu sebagai sesuatu yang apa menuju kemakmuran, hakikatnya sejahtera dan lainnya, itu lewat Pancasila begitu ya. Dan di situ kawan-kawan juga tahu yang disebut sila pertama. Nah, itu yang paling saya sukai. Kalau membicarakan apapun sebetulnya ada pembicaraan yang disebut dengan ketuhanan. Kalau versi saya sebagai muslim, kita mengikatkan pada diri yang disebut dengan Tuhan. Itu sebetulnya sudah selesai. Sebenarnya aturan apapun ada di dalam eh, kitab manapun juga yang disebut dengan goodness atau kebaikan. Tapi mari kita tinjau terlebih dahulu yang disebut dengan pendidikan di masa kini. Ada yang disebut dengan, ini jargonnya Daisaku Ikeda,
meskipun dipakai juga oleh beberapa, termasuk saya mensitasi ini sebagai act itu ya lakukan, kerjakan, gitu ya, bertindak, begitu ya. Yang terbenar di masa kini adalah peace, culture, education. Education dilambangkan dengan warna kuning sebagai gold, gitu ya. Lalu culture digambarkan dengan simbol warna merah dan peace seperti biasa biru. Hal yang luar biasa sebetulnya ini ketiganya saya rangkum di dalam pembelajaran Pancasila. Sebetulnya inilah yang mau kita tuju. Makanya ada sekarang yang disebut dengan pendidikan kedamaian. Sekarang sudah ada pendidikan kedamaian. Pendidikan kedamaian. Bahkan sudah ada perguruan tingginya di Soka Gakkai University, ya, SGU, ada di Amerika, ada juga di Jepang, begitu ya. Di sana saudara boleh kalau mau S2, S3, tapi menambah pengetahuan lainnya, karena kan ilmu itu supaya tidak pongah ya dipoles dengan nilai-nilai gitu yang ada di dalamnya. Oke, nah sebetulnya pergerakan yang disebut dengan Pancasila itu, oke, ke sini. Saya ke yang ke orat-oratnya saja dulu, tidak ke PowerPoint saya dulu, gitu ya. Nanti karena bidang saya sebetulnya seni, nanti saya akan jelaskan sebenarnya Pancasila secara luas, gitu. Tapi saya punya hak menjelaskan terlebih dahulu dengan sesuatu yang disebut dengan bidang saya, supaya core-nya tidak menjauh, gitu ya. Oke, tadi saya lupa ingin menjelaskan tentang ini yang disebut dengan Pancasila, gitu ya. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan sebagai way of life. Lalu ini kan sebetulnya saudara orang sains. Ya, ini nih penugasannya akan bergerak di sini. Orang sains itu orang yang konon kalau otak itu dibagi dua, begitu ya. Itu kanan itu yang disebut dengan, ya pokoknya diantaranya ada orang yang berpikir tentang seni dan lainnya, rasa dan seterusnya di sini ya. Di sini sifatnya logika. Nah, kawan-kawan akan bergerak di logika ya. Ini yang sains itu di sini ya. Nah, sekarang sebetulnya tagihan saya sederhana supaya berjalan nanti dari tugas gitu ya. Tugas itu disebutnya pemecahan masalah gitu ya. Karena kan saudara akan menulis seperti gayanya penulisan yang berdasarkan pedoman penulisan UPI. Jadi saudara selalu membuat karya tulis itu artikel. Pendek saja dulu, tenang aja, sajikan aja dulu. Karena kan kewajibannya saudara nanti plus dengan PPT. Ya, gitu. Nah, si artikel itu seperti biasa ada, ya sebut saja lah dari keseluruhan. Kadang-kadang saya kalau menjelaskan tidak dengan keseluruhan nanti rancu gitu ya. Jadi kalau artikel itu yang pertama ada pendahuluan. Nanti kan saudara nulis saja nanti pendahuluan, kalau disebutkan tema tertentu bakal terlihat ya di situ, berarti latar belakangnya gitu, latar belakang masalahnya. Lalu mengidentifikasi masalah. Tenang aja, tugasnya jenisnya apa nanti itu. Identifikasi masalah, baru rumusan masalah gitu ya. Nah, berikutnya kalau ini disebut bab 1, lalu bab 2 itu mulai saudara yang disebut dengan pembahasan. Silakan pembahasan itu dibagi lagi, tentu saja bisa A, B, C bergantung dari judul yang sudah ditentukan. Ini juga sama. Ini sebetulnya bisa lebih penjelasannya setelah rumusan masalah saudara mau menjelaskan tujuan juga tidak ada persoalan. Lihat aja nanti petunjuk karya ilmiah UPI ya. Jadi ada nanti karya ilmiah UPI itu masih karya UPI itu lihat di website UPI 2019 ya, yang terbaru itu ya. Coba lihat cara penulisan gitu ya di sana. Ini ada pembahasan, lalu nanti bab 3-nya simpulan, gitu, simpulan dan saran. Gitu.
Bolehlah simpulan, saran, rekomendasi juga boleh. Saran, simpulan, rekomendasi menurut saya ya, ininya yang lebih tepat rekomendasi saja. Ya, jadi rekomendasi. Ini rekomendasi. Nah, berikutnya, nah yang ini diwajibkan ada daftar pustaka. Nah, karena kan saya tidak suka tulisan yang tidak jelas dasar, gitu. Ada kutipan-kutipan itu yang sumbernya jelas. Lalu temanya gampang, karena saudara orang teknologi, ah, ini mulai penugasan. Jadi karena saudara itu orang teknologi, tentu saja yang disebut dengan orang teknologi itu, ini dihapus dulu. Nah, karena saudara terkait dengan teknologi, nah ini ada dasar-dasar tema yang menurut saya menjadi landasan pemikiran saudara. Nah, pokoknya temanya kurang lebih ini Pancasila sudah pasti ya. Entah bentuknya kebijakan atau apapun lah, sila keberapa dan seterusnya, ini dan perkembangan teknologi. Ada apa di balik itu? Silahkan nanti saudara pelajari perkembangan teknologi gitu dengan Pancasila. Misalnya, saudara sudah tahu kan ada yang di teknologi itu ada yang disebut dengan kepongahan teknologi. Teknologi ada kan? Saudara menggunakan gadget ya, ya apa gawai istilah lainnya atau apapun lah begitu ya. Tapi kan informasi di sana adalah informasi yang menurut saya informasi yang bisa menjerumuskan orang, karena informasinya A sampai dengan Z, dari yang terbaik sampai yang terburuk ada kan ya. Nah, yang terburuk, makanya kan ada istilah nether of morality, ada di titik nol jika saudara melihat yang disebut dengan informasi tersebut gitu. Saudara bisa jadi 10 angkanya atau minus 10 gitu ya. Karena kan itu informasi yang terbuka atau open research. Jadi kalau itu open research, tentu saja saudara akan memilih dan memilah. Nah, disinilah tulisan saudara bergerak. Pokoknya minggu depan sudah mulai saudara bergerak menulis tentang persoalan yang terjadi dengan ini. Di sininya ada nilai moral, positif toh, gitu ya. Tapi perkembangan teknologi bisa sesuatu yang positif dan negatif, gitu ya. Ini sebetulnya harus kita terima keberadaan ini, keberadaan ini. Dan bagaimana saudara berpikir tentang itu, ada irisan. Di antara keduanya itu ada irisan sebagai sesuatu yang dianggap baik dan menurut saudara itu adalah garis besar yang terkait dengan Pancasila itu memang betul-betul way of life, itu bisa saudara lihat dari itu. Inilah cara pikir kawan-kawan nih terkait dengan Pancasila, karena Pancasila bukan hafalan. Semua orang tahu, bukan menyebutkan dari sila 1 sampai dengan sila kelima gitu ya. Apalagi saudara hanya menghafalkan yang disebut dengan Pancasila itu dari segi simbol-simbolnya, tidak juga. Memang wajib hafal ya, sampai dengan saudara sejarahnya Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana dilekatkan Bhinneka Tunggal Ika. Itu saya sangat suka dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika karena ini mempersatukan bangsa kita. Pokoknya kita satu meskipun berbeda-beda. Udah itu harga mati. Jangan bicara agama tiba-tiba menjadi perseteruan, perbedaan politik menjadi perseteruan, perbedaan pengetahuan menjadi perseteruan. Itu persoalan yang menurut saya adalah kepongahan, ya, kepongahan orang-orang yang pinter, guminter, tetapi juga tidak memahami hakikat yang disebut dengan Pancasila, fungsi
dan eh, rel bagi kehidupan bangsa ini supaya adil dan makmur, sejahtera dan lain. Urusan lain pencapaiannya seperti sekarang ini, seperti apa, seperti A, seperti Z dan seterusnya. Tapi persoalannya Pancasila adalah harga mati yang memang harus kita pertahankan sebagai dasar negara kita, sebagai simbol ininya Garuda Pancasila harus kita pahami nilai-nilai. Itu barangkali ada pertanyaan dulu sebatas ini kawan-kawan. Silakan. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, ada tidak? Tidak, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan nantilah ke yang disebut dengan materi lainnya nanti ya, karena kan saudara bukan dicekoki pengetahuan tentang Pancasila tetapi tidak paham yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila pada, nah ini kan yang terpenting, pada disiplin ilmu saudara ya. Nah ini seperti penggambaran orang yang pintar akuntansi misalnya, pintar berhitung, pintar matematika, jangan mengajari orang lain tidak jujur bahwa 2 tambah 2 4, memang sudah begitu. Tetapi mengajari orang lain, kata dia dengan ilmunya dan dalihnya, 2 tambah 2 itu sebetulnya 5, karena yang disebutkannya 5 karena satunya masuk 1 gitu. Gitu ya, kalau beranalogi itu kan sebetulnya sesuatu yang disebut dengan ketidakjujuran dari keilmuannya, kepongahan dari keilmuannya. Itu jangan sampai terjadi gitu ya. Dan inilah yang disebut dengan bagaimana kita memahami Pancasila secara kafah. Itu sebetulnya kan agama juga mengajarkan ya. Kalau saudara baru hafal itu baru lisaniyah, baru lisan. Tidak aneh, itu baru nomor 1 gitu. Nanti yang kedua, mah saudara kan sudah qalbiyah, disadari oleh saudara sebagai sesuatu yang harus dilekatkan pada diri dan hati saudara. Itu juga belum ada apa-apanya, seperti saudara melihat orang miskin baru aduh kasihan ya. Beda dengan yang ketiga, nah amaliyah tuh. Kalau tadi baru kasihan ya kepada orang miskin, saudara sudah mulai menyisihkan rezeki. Beda, beda gitu ya. Nah Pancasila itu sebetulnya, nah ini Pancasila itu pada tahap inilah dilaksanakan gitu ya, Pancasila itu gitu pada tingkat amalia. Termasuk di tulisan saudara, sebenarnya saya ingin nanti di tugas berikutnya sebetulnya bisa dibalik tugasnya dari sesuatu yang dipahami oleh saudara, tapi lebih baik di keilmuan aja dulu. Nanti perilaku keseharian yang pernah saudara lakukan, nah ini seperti di tugas-tugas di di pembelajaran. Teman saya ada yang di Finlandia, jadi yang disebut dengan wirausaha itu bukan bla 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 deskripsi wirausaha, tapi memulai di sekolah dasar sekalipun itu si Deborah Younger itu mengajarkan kawan-kawan, Bapak siswa sekalian, besok ada pembelajaran kewirausahaan. Kita mulai pemikirannya dari besok akan jualan apa. Jadi siswa itu dikelompokkan 3 orang, mulai akan jualan. Yang satu ada akan jualan kue, yang satu jualan barang bekas gitu ya, yang satu jualan produk yang clothing sederhana dan lainnya. Lalu dia belajar mengkalkulasi, lalu belajar menjual, belajar membuat pamflet dan lainnya seterusnya. Baru nanti datang di kelas ditanya berapa untungnya, mana bentuk iklannya yang di sosial media, dan terus dievaluasi. Dari situ jadi tahu bahwa usaha itu adalah segenap kemampuan kewirausahaan yang notabene tidak main-main gitu ya. Itu satu kesatuan penuh. Gitu ya. Jadi kawan-kawan silakan minggu depan saudara sudah mulai bergerak di tugas satu gitu, dikonsultasikan terlebih dahulu juga boleh, dan menurut saya sih seminggu cukup lah, dan tugas itu jangan yang susah-susah,
Saya juga tidak membebani saudara menulis rumit gitu, tidak gitu. Pokoknya kerjakan, tetapi must be honest bahwa itu ada kutipan, ada sitasi, ada penjelasan yang dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti itulah, begitu ya. Oke, paham? Ini PowerPoint yang sedikit aneh ya, PowerPoint tapi diorat-orat sama saya. Dan ini penjelasan yang seperti inilah yang saya rindukan di kelas pertemuan. Tapi daring memungkinkan saya mengutak-ngatik seperti ini yang disebut dengan pembelajaran itu bisa seperti ini. Oke, ada pertanyaan tidak kawan-kawan? Kita presensi terlebih dahulu. Gitu. Ada pertanyaan tidak? Sudah Pak, cukup. Iya, oke. Sudah Pak, cukup Pak. Terima kasih. Kalau